Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita siapkan seluruh hati, pikiran, dan perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kejadian 41 ayat 52. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Didok ia musema dilehen debatado akada danak diau hatiha marsa kau, jadi diben ia maguarni anak nai padua honi si Efraim." Dalam bahasa Indonesia, dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ini merupakan kisah Yusuf yang berada di tanah Mesir, di mana oleh karena dia bisa menerjemahkan mimpi, di mana akan ada musim panen selama 7 tahun dan musim pancengklik selama 7 tahun. Kemudian di dalam keadaan yang demikian, Yusuf menjalani hari-harinya. Yang pertama, dia mendapat anak ketika ada musim subur dan dia bersuka cita oleh karena itu. Kemudian ketika ada musim pancengklik, Yusuf juga dikaruniai Tuhan seorang anak. Maka dia memberi nama anak itu adalah Efraim, karena Tuhan memberikan anak kepadanya di dalam penderitaannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini kelihatan merupakan sesuatu alasan daripada Yusuf agar dia mengingat bahwa Tuhan bisa berkarya di dalam segala keadaan yang terjadi bagi kehidupan umatnya. Dalam sukacita begitu mudah kita untuk mengingat Tuhan. Namun, bagi Yusuf dalam duka cita juga kita harus mengingat Tuhan dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Dengan keadaan yang demikian, dia memberi nama anaknya Efraim. Dia akan teringat sepanjang hidupnya bahwa di dalam kesengsaraan itulah dia mendapat anak dan dikaruniakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya begitu mudah bagi seseorang untuk mengingat sukacita yang terjadi bagi hidupnya. Begitu mudah bagi kita untuk membuat sebuah prasasti oleh karena kita sudah mendapat berkat. Namun bagi Yusuf, bukan dalam masa sukacita saja yang harus diingat, dan di dalam duka cita juga, di dalam kesengsaraan, dalam penderitaan yang terjadi, perlu orang untuk mengingat Tuhan. Saudara terkasih, apa maksudnya ketika kita dalam penderitaan mengingat Tuhan? Maka kita akan mengingat sepanjang kehidupan kita bahwa di dalam duka cita juga Tuhan berkarya dan berjalan untuk menuntun dan mengarahkan kita sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang tidak siap untuk menghadapi penderitaan yang terjadi. Namun, mau tidak mau dan setuju atau tidak setuju, penderitaan itu merupakan sesuatu yang terbaik bagi orang dalam mempersiapkan dirinya sebagai orang yang lebih luar biasa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah menuntun, mengarahkan kita untuk menjadi orang yang selalu mengingat Tuhan dalam keadaan yang kita hadapi. Firman yang begitu indah untuk mengarahkan kita memuji, memuliakan Tuhan di dalam segala situasi yang terjadi bagi hidup kita. Dengan prinsip ini, kita akan menjadi tetap memuliakan Tuhan di dalam keadaan yang kita hadapi. Sebagaimana Yusuf yang memberi nama anaknya Efraim dan mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan memberikan anak dalam kesusahannya. Dia mau mengatakan bahwa di dalam segala keadaan Tuhan bekerja dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan keputusan Tuhan. Saudara terkasih, biarlah firman ini
menjadi tetap mengarahkan kita, menuntun kita untuk dapat memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, menjamah kami, menuntun kami untuk menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah setiap orang menjadi tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, biarlah firman menjadi berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan